Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Nurmanza SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Nazifa dengan NPM F1D024007 dari Prodi S1 Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah dipelajari selama 1 semester ini. Halo semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini kita bakal ngobrolin soal bahasa kita. Pada video ini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang hakikat dan perkembangan. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa ini merupakan pengembangan dari bahasa Melayu dan diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan. Tepatnya pada 18 Agustus 1945. Meskipun banyak warga Indonesia yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu, bahasa Indonesia menjadi penghubung utama di tengah keberagaman itu. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama itu adalah lambang kebanggaan dan identitas nasional. Yang kedua itu alat pemersatu bangsa dan sarana pengembangan ilmu dan teknologi. Sedangkan sebagai bahasa negara, ia menjadi bahasa resmi dalam pemerintahan, pendidikan, komunikasi nasional, dan dokumentasi niaga. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan bahasa. Perjalanan bahasa Indonesia dimulai sejak abad ke-7 Masehi dengan penggunaan bahasa Melayu dalam prasasti Kerajaan Sriwijaya. Berlanjut dengan Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menegaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Setelah kemerdekaan, berbagai pembaruan ejaan dilakukan, mulai dari ejaan Suwandi, ejaan yang disempurnakan hingga PUEBI. Nah, dari perjalanan sejarah ini, kita memahami bahwa bahasa Indonesia tidak hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan identitas dan kebangsaan. Mari kita jaga dan gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Baiklah, itu dia sekilas tentang bagaimana bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang. Jangan cuma dipakai sehari-hari ya, tapi mari kita banggakan juga. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu sikap berbahasa Indonesia. Kalian pernah nggak sih merasa minder pakai bahasa Indonesia karena kurang dianggap keren? Wah, hari ini kita bahas kenapa kita harus bangga berbahasa Indonesia. Yuk, buka dengan pantun dulu. Naik sepeda ke hutan pinus, lihat burung sambil tertawa, bahasa sendiri jangan ditinggal terus karena itu jati diri bangsa kita. Sikap bahasa adalah perasaan seseorang terhadap bangsa. Apakah ia menghargai, menolak, atau justru meremehkan? Sikap ini menentukan bagaimana kita menggunakan dan memaknai bahasa dalam kehidupan. Selanjutnya itu ada ciri sikap bahasa. 3 ciri utama sikap bahasa menurut Garvin dan Mathieu adalah kesetiaan pada bahasa sendiri, kebanggaan menggunakan bahasa tersebut, dan kesadaran terhadap norma bahasa. Ketiganya penting agar bahasa Indonesia tetap hidup dan berkembang. Selanjutnya itu ada komponen dan jenis sikap bahasa. Sikap ini mencakup aspek kognitif atau pengetahuan, afektif atau perasaan, dan konatif atau tindakan. Sikap juga bisa bersifat kebahasaan seperti menerapkan EYD dan non-kebahasaan seperti memperlakukan bahasa sesuai nilai sosial atau keagamaan. Selanjutnya, sikap terhadap bahasa Indonesia. Sikap positif mencerminkan kebanggaan terhadap bahasa nasional. Kita harus mendorong penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar, bukan justru merendah karena tidak menggunakan bahasa asing. Mari kita tanamkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, akademik, dan profesional. Karena di balik bahasa ada jati diri bangsa. Yuk mulai sekarang lebih cinta dan percaya diri pakai bahasa Indonesia. Bahasa keren nggak? Harus bahasa asing kan? Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang kehidupan akademik. Materi penting yang memperkuat peran bangsa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Kalian pernah nggak bingung harus nulis makalah tapi nggak tahu mulai dari mana? Tenang, kita bahas bareng-bareng teks akademik. Makna teks akademik. Teks akademik adalah wujud tulisan ilmiah yang menyampaikan pemikiran secara logis dan terstruktur. Menulis dan membaca adalah 2 kegiatan yang tak terpisahkan dalam dunia akademik. Seperti kata Zahrawi Imron, aku ada karena aku menulis. Selanjutnya, bentuk tulisan akademik. Secara umum, tulisan dibagi menjadi fiksi dan non-fiksi. Untuk kepentingan akademik, kita fokus pada tulisan non-fiksi seperti makalah,
skripsi, artikel, jurnal dan buku ajar dan hasil penelitian. Semua ini menjadi alat untuk menyebarluaskan ilmu. Selanjutnya itu ada sistematika penulisan ilmiah. Tulisan akademik harus tersusun sistematis. Untuk kajian pustaka, kita awali dengan judul hingga kesimpulan. Sedangkan hasil penelitian memuat data yang lebih rinci, termasuk metode dan hasil pembahasan yang objektif. Menulis adalah proses panjang yang tidak mudah, tetapi hasilnya akan sangat berarti seperti pesan dalam presentasi, jika engkau jatuh di antara bintang-bintang. Teruslah menulis karena karya kita akan tetap hidup meski raga telah tiada. Menulis itu bukan proses, nggak langsung bagus, tapi bisa terus dilatih. Ingat ya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang menjelajahi dunia pustaka dari sumber referensi digital. Kalian pernah nggak dikejar deadline tapi bingung cari referensi? Nah, kita akan belajar cara menjelajahi pustaka digital dengan cerdas. Tapi, mari kita mulai dengan pantun terlebih dahulu. Minum kopi sambil membaca di bawah pohon yang rindang. Dunia digital kini terbuka, ayo cari sumber yang cemerlang. Menjelajahi dunia pustaka digital sangat penting dalam penulisan karya ilmiah dan tugas akademik. Selanjutnya itu ada tujuan utama pada materi ini adalah agar kita mampu menemukan, mengakses, dan memanfaatkan berbagai sumber referensi digital secara efektif. Sumber referensi digital ada banyak. Sumber digital yang bisa kita akses seperti Crossref untuk data bibliografi, ePusnas untuk buku digital nasional, PDF Drive untuk e-book, hingga database jurnal seperti Timephone, dan jangan lupa juga dengan Mendeley, platform andalan kita untuk mengelola referensi. Selanjutnya itu ada cara mengelola Mendeley. Mendeley hadir dalam 3 versi desktop. Digunakan secara offline untuk menyimpan dan mengelola PDF. Yang kedua itu ada Reference Manager, versi modern berbasis internet. Dan yang terakhir itu ada web, memungkinkan berbagai referensi dengan kolega dan melihat statistik literatur. Selanjutnya, itu ada contoh penggunaan Mendeley. Kita bisa menyusun kutipan langsung dalam teks menggunakan Mendeley. Misalnya, budaya suatu masyarakat berpengaruh pada kesejahteraan ekonominya. Ini adalah kutipan jurnal dari Bapak Nurmanza pada tahun 2020 dan daftar pustaka akan otomatis tersusun sesuai gaya penulisan yang kita pilih. Jadi, mari kita manfaatkan kemudahan teknologi untuk memperkuat tulisan kita. Seperti pesan penutup dari materi, jika engkau jatuh di antara bintang-bintang. Teruslah menulis dan belajar. Dengan teknologi, akses ilmu tinggal klik, jangan malas ya. Manfaatkan platform yang ada. Bye-bye. Hai semuanya, selanjutnya kita akan belajar tentang presentasi ilmiah. Sebuah keterampilan penting dalam dunia akademik dan profesional. Pernah nggak sih kalian deg-degan tiap kali presentasi? Wah, kalian nggak sendiri. Yuk belajar cara tampil percaya diri dan menarik dalam presentasi ilmiah. Sebelum itu, kita pantun dulu nih. Burung merpati terbang tinggi hingga sebentar di jendela. Kalau mau tampil percaya diri, siapkan presentasi sebaik-baiknya. Yang pertama itu ada hakikat presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah cara kita menyampaikan hasil pemikiran atau penelitian di depan umum. Tidak sekedar berbicara, tapi bertujuan untuk memberi pengaruh positif kepada audiens. Presentasi yang baik harus bisa dipahami dan bisa menggugah tindakan. Selanjutnya itu ada komponen komunikasi. Dalam setiap presentasi ada 3 unsur penting. Komunikator, yaitu kita, media yang digunakan seperti PowerPoint atau Canva, dan audiens, yaitu pendengar. Presentasi efektif terjadi saat semua unsur ini selaras. Selanjutnya itu ada komponen presentasi ilmiah. Kita juga harus memperhatikan hal-hal penting seperti ini, seperti intonasi dan ekspresi tubuh, bahasa yang sopan, jawaban yang logis saat sesi tanya jawab, media presentasi yang menarik dan informatif, manajemen waktu dan kesiapan materi. Ingat, tujuan kita bukan sekedar berbicara, tapi menginspirasi, memengaruhi, dan menyampaikan pengetahuan secara efektif. Bermimpilah setinggi langit dan mulailah membangun keterampilan presentasi ilmiah dari sekarang. Presentasi yang baik bisa bikin orang terinspirasi loh. Maka dari itu, ayo terus belajar supaya bisa menampilkan presentasi yang bagus. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang mendesain proposal kegiatan secara sistematis.
sebagai bagian penting dalam perkuliahan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Apa itu proposal kegiatan? Proposal kegiatan adalah rancangan kerja tertulis yang bertujuan mendapatkan persetujuan atau pembiayaan untuk kegiatan tertentu. Misalnya, kegiatan kewirausahaan, pengabdian masyarakat, hingga pelatihan. Selanjutnya itu ada langkah pembelajaran. Langkah-langkah meliputi pembentukan kelompok kerja, menyusun rencana dan jadwal, melakukan observasi lapangan, hingga menyusun dan mempresentasikan proposal yang telah dibuat. Selanjutnya itu juga ada sistematika proposal. Proposal harus terdiri dari judul yang menarik dan jelas, daftar isi yang sesuai, pendahuluan dengan analisis pasar, gambaran rencana usaha, metode, pelaksanaan kegiatan, rincian biaya dan jadwal kegiatan, daftar pustaka dengan gaya apa. Selanjutnya itu ada penilaian proyek. Penilaian terdiri dari observasi lapangan 15%, isi proposal 70%, dan presentasi hasil 15%. Artinya, proses dan dokumentasi sama pentingnya dengan penyampaian ide. Dengan memahami dan menerapkan sistematika yang benar, kita bisa menghasilkan proposal yang tidak hanya akademis, tetapi juga layak didanai. Ayo wujudkan ide kalian dalam bentuk proposal kegiatan yang berkualitas. Hai teman-teman, akhirnya kita sampai juga di tahap akhir, yaitu menyusun laporan dan artikel ilmiah. Ini penting banget buat skripsi atau publikasi nanti. Tapi seperti biasa, kita awali dengan pantun dulu ya. Pagi hari menulis berita sambil ditemani suara burung. Laporan ilmiah penuh makna, langkah akhir yang penuh perjuangan. Laporan penelitian dan penulisan artikel ilmiah yang merupakan puncak dari kegiatan akademik kita di perguruan tinggi. Yaitu ada hakikat penelitian. Penelitian adalah proses mencari jawaban atau suatu masalah secara ilmiah. Dengan metode yang terstruktur, kita bisa menghasilkan data dan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Selanjutnya itu ada metode dan jenis penelitian. Ada 3 pendekatan utama, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Kuantitatif untuk data angka dan hubungan antar variabel, kualitatif untuk eksplorasi makna, sedangkan campuran menggabungkan keduanya untuk pemahaman yang lebih komprehensif. Selanjutnya itu ada proposal dan laporan penelitian. Proposal adalah rencana, sedangkan laporan adalah hasil pelaksanaan. Keduanya memiliki struktur seperti pendahuluan, teori, metode, hasil pembahasan, dan simpulan. Pastikan menggunakan sistematika sesuai standar dan bebas dari plagiarisme. Selanjutnya itu ada teknik penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah harus akurat, gunakan kutipan dengan benar, baik langsung maupun tidak langsung. Pilih format penulisan pustaka seperti APA atau MLA, dan manfaatkan Mendeley untuk mempermudah pengelolaan referensi. Dengan memahami dasar-dasar ini, kita tidak hanya mampu menyusun skripsi atau artikel ilmiah, tetapi juga membangun integritas akademik. Ingat, tulisan yang baik adalah warisan ilmiah yang kekal. Semoga kita bisa menyusun laporan dan artikel dengan penuh integritas. Jadikan tulisan kalian sebagai jejak ilmiah yang membanggakan. Baiklah, sekian penjelasan video dari saya. Sebelumnya, izinkan saya menutup dengan pantun terlebih dahulu. Makan tempe dengan tahu, ditutup dengan teh hangat bersama. Ilmu bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk bangsa dan dunia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.